شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي يا رسول الله. Buah salam, buah kedondong. Jawab salam ustazah dong. Maksudnya singkat ya, jawab dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Awalan hayya bina nashkurullaha 'azza wa jalla alladzi qad a'tana ni'aman katsiran hatta nastati'a an najtami'a fi hadzal makanil mubarak. Summa salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala habibina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Habiballah, assalamu alayka ya Rasulullah. Yang sama-sama kita hormati Ayahanda Dr. Haji Tristio Hendro Yuwono SPMPD. Yang sama-sama kita hormati para asatidz dan asatidzah. Yang ustazah sayangi dan ustazah banggakan anak-anak ustazah seluruh kelas 5, Al-Fatah, Al-Halid dan Al-Hamid. Kaifa halukum? Bihairin, alhamdulillah. Sore hari ini alhamdulillah kita masih diberi kesempatan, kesehatan sehingga dapat berkumpul di musola Raudatul Rahmah dalam keadaan shaum atau berpuasa. Puasa keberapa hari ini nak? Berapa nih? 14 atau 16? 16. Mudah-mudahan setengah perjalanan sudah kita lewati ya. Nanti kita bisa sampai di garis finish berapa? 29 ya. Tahun ini Ramadannya 29. Kita sholawat bersama-sama dulu. Sholawat Jibril ya. Ketika antum membaca sholawat, bayangkan besok di akhirat kita akan bertemu langsung dengan Nabi Muhammad. Kata Nabi, ada umatku yang paling pelit medit. Siapa itu? Orang yang tak mau bersolawat. Jika disebut namaku, tak mau dia solawat. Antum mau termasuk orang yang pelit? Tidak. Mau bertemu dengan Nabi? Kita solawat sama-sama. Yuk. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu
insya Allah kita semua akan mendapatkan syafaat atau pertolongan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Besok kalau kita dapat syafaat, ketemu Nabi, dapat pertolongan di padang mahsyar, Allah temukan kita seperti ini. Mau atau tidak? Oh, insya Allah. Ya. Duduk yang rapi, rasa geser ke sini. Baik, tausiah Ustazah hari ini berjudul Lailatul Qadar. Apa judulnya, Nak? Lailatul Qadar. Ada yang tahu apa itu Lailatul Qadar? Malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Hebat. Malam turunnya Al-Quran, itu nuzulul Quran ya. Di malam Lailatul Qadar juga. Malam kemuliaan, boleh juga ya. Ada surat yang menjelaskan tentang peristiwa atau menceritakan tentang Lailatul Qadar. Surah apa? Al-Qadar. Yuk kita baca sama-sama. Yang semangat bacanya pahalanya berlipat-lipat karena ini adalah dalam keadaan berpuasa. Wahid Isnani Salasa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul azim. Surah Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya Allah telah menurunkan malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Apa itu Lailatul Qadar? Dijawablah pada ayat berikutnya. Apa ayat berikutnya? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Ya. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Satu malam itu nilainya lebih baik, bukan sama ya, lebih baik daripada 1000 bulan. Rasel, perhatikan, lebih baik dari 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Turun pada malam itu, turun para malaikat termasuk malaikat Jibril membawa segala urusan. Adiasa, turun para malaikat ke bumi. Ya kan? Termasuk malaikat Jibril juga. Ya. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Pada malam itu semuanya sejahtera sampai terbit fajar. Nah, jadi jelas Lailatul Qadar itu hanya terjadi 1 kali dalam 1 tahun, tepatnya pada bulan
ini 29 hari. Sementara kata Ustazah cuma 1. Malam apa ya kira-kira? Malam apa ya? Tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu Lailatul Qadar jatuh pada malam apa. Tetapi para ulama menyebutkan, ya, tolong kelompok sini perhatikan, tolong perhatikan saudara. Mereka biasa tolong perhatikan saudara. Satu malam Lailatul Qadar itu kata para ulama akan terjadi pada 10 malam terakhir, dan itu akan terjadi pada malam ganjil. Berarti kalau 10 malam terakhir itu dari tanggal 21, 10 malam terakhir, malam 21 Ramadan. 21 ganjil atau genap? Ganjil. Kemudian 22 genap. Berarti berapa lagi kemungkinannya? 21, 23, 25, 27, 29. Di antara malam itulah akan ada satu malam yang dinamakan Lailatul Qadar. Siapa yang beribadah pada malam Lailatul Qadar itu pahalanya seperti beribadah 1000 bulan atau 83 tahun. Luar biasa. Antum kepengen gak? Kepengen gak beribadah yang nilainya sama dengan beribadah 83 tahun? Pasti pengen. Umur kita saja kita gak tahu entah sampai umur 83 atau tidak. Ada orang umur 40 sebaya ustazah sudah meninggal, ada yang umur 60, 75, 80, kita tidak tahu. Dan ibadah satu malam ini sama pahalanya dengan ibadah 83 tahun. Luar biasa atau tidak? Luar biasa. Maka semua orang Islam pasti ingin mendapatkan malam Lailatul Qadar. Antum pengen nggak dapat satu malam itu saja? Wah, seperti ibadah 83 tahun. Masya Allah, luar biasa. Makanya antum di 10 malam terakhir usahakan banyak melaksanakan ibadah. Tapi pada kenyataannya justru 10 malam terakhir itu banyak umat Islam yang justru disibukkan oleh persiapan Lebaran. Ya atau enggak? Lembur buat kue Lebaran, lembur yang malam keluar berburu baju Lebaran diskon. Ya enggak? Padahal 10 malam terakhir, satu di antara malam ganjilnya adalah malam Lailatul Qadar. Di masjid-masjid dekat rumah antum 10 malam terakhir itu masih ramai atau sudah sepi? Paling tinggal baris satu saf laki-laki, setengah saf perempuan. Nah, 10 malam terakhir. Jadi banyak sebenarnya orang yang tahu tapi tidak menyadari betapa mulianya mendapatkan malam Lailatul Qadar. Lalu apa saja ustazah amalan-amalan yang bisa kita kerjakan di malam Lailatul Qadar? Yang pertama, nanti saya tanya ya, perhatikan semua. Yang pertama adalah melaksanakan sholat berjamaah. Kira-kira sholat berjamaah yang dilaksanakan malam hari sholat apa? Sholat isya, sholat subuh, sholat fardu. Kalau sholat yang lain sunahnya ada tarawih, witir, tahajud, sholat-sholat yang biasa dikerjakan pada malam hari. Kita kejar sholat jamaah di 10 malam terakhir. Itu yang pertama, sholat
jamaah. Yang kedua adalah apa kira-kira yang kedua? Apa yang kedua? Melaksanakan sholat tahajud. Anda pernah melakukan sholat tahajud? Ada sebuah hadis Nabi, dengarkan baik-baik. Istami, dengarkan. Man qoma Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Hebat Ustazah, luar biasa. Siapa dulu gurunya? Ya, kita ulang. Man qoma Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang bangun berdiri melaksanakan sholat tahajud pada malam Lailatul Qadar, maka Allah akan ampuni seluruh dosa-dosanya di masa lalu. Umur antum berapa sekarang? Setelah ada 12. Dosanya udah banyak nggak di umur 12 tuh? Bangun satu malam, pas rupanya itu malam Lailatul Qadar, dihapuskan semua dosa-dosa kita. Lahirlah seperti bayi yang baru lahir, tak punya dosa. Itu amalan yang kedua. Yang pertama apa tadi? Melaksanakan sholat berjamaah. Yang kedua, melaksanakan sholat tahajud. Sekarang yang ketiga, Islami, dengarkan baik-baik. Yang ketiga, amalan yang dapat dilakukan pada malam Lailatul Qadar adalah iktikaf. Siapa tahu iktikaf? Mamanya iktikaf? Apa artinya? Berdiam diri di masjid. Main-main di masjid? Oh, enggak usah berdiam diri. Berarti tidur dong, tidur. Tidak juga. Datang ke masjid Adiasa, duduk baik, berwudu, lalu dia sholat sunnah. Banyak sholat sunnah yang bisa dilakukan di masjid. Sholat sunnah wudu, sholat sunnah tahiyatul masjid. Lalu duduk ya, diam, hati dan mulutnya berzikir. Itu namanya iktikaf. Nah, itu juga amalan yang dikerjakan pada malam Lailatul Qadar. Dalam sebuah hadis, Aisyah radhiyallahu anha pernah bercerita bahwa Rasulullah itu setiap malam 10 terakhir pasti beliau iktikaf di masjid. Jadi antum, apalagi yang laki-laki ya, terutama yang laki-laki, boleh melaksanakan amalan iktikaf tersebut. Yang berikutnya, berapa lagi nak? Keempat. Yang keempat, membaca doa Lailatul Qadar. Doanya adalah Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu 'anna ya karim. Kalau nggak pakai ya karim boleh tak? Boleh. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu 'anni. Allahumma innaka afuwwun. Wahai Tuhan, Engkaulah yang Maha Pengampun. Kita puji Allah, Engkau yang Maha Pengampun. Tuhibbul afwa, Engkau paling suka mengampuni, Engkau paling suka memaafkan. Baru di terakhir kita minta fa'fu 'anni, maka ampunilah aku. Yuk kita baca. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu 'anni. Lagi bisa? Yuk sama-sama 1, 2, 3. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu 'anni. Antum yang rajin salat tarawih, imam salat tarawih pasti setelah
sholat selalu membaca doa ini. Betul atau betul? Betul. Kalau nggak tahu berarti nggak pernah tarawih. Kemudian selanjutnya amalan yang dapat kita kerjakan pada malam Lailatul Qadar adalah membaca istighfar. Apa bunyi istighfar? Yang merasa banyak dosa, banyak-banyaklah membaca istighfar. Dosa mata. Ustazah, apa dosa mata itu? Melihat sesuatu yang tak pantas dilihat. Hari ini ada main handphone? Nonton apa? Main game, FF, ML. Ada yang nonton YouTube? Nonton YouTube? Ada yang main game, ada yang nonton YouTube. Kalau dua-duanya main game juga, nonton YouTube juga. Kalau lagi nonton YouTube atau main game, ada nggak sesuatu yang lewat-lewat? Apa itu? Iklan. Iklan marjan. Iklan marjan bajunya seksi Kak. Pakai jilbab, iklan marjan. Terus silat bukan? Iya. Iklan marjan. Pendekaannya bersilat-silat, habis itu kehausan. Bikinlah dia teh es pakai marjan. Ada lagi iklan-iklan yang lewat, nggak pakai jilbab Ustazah, bajunya kurang bahan. Nah, itu dosa mata. Ustazah, anak nengok orang mukbang makan yang banyak itu, bajunya seksi Ustazah, sambil makan tuh bajunya kurang bahan. Aku melotot itu, bukan nengokin makanannya, nengokin bajunya. Bajunya, bukan makanannya. Itu dosa mata. Diistighfari matanya. Astagfirullahaladzim. Mata sudah berbuat dosa. Ada lagi dosa telinga. Apa dosa telinga? Mendengarkan yang tidak pantas didengar. Apa contohnya? Omongan tetangganya gosip. Iya bu, iya teh, apa itu? Iya teh, terus gimana teh? Iya pantesan ya. Iya saya juga gitu kok teh. Biasanya perempuan-perempuan dari mendengar tambah bisa mulutnya. Mulutnya apa nambahin? Iya teh, saya tengok juga begitu kok dia tuh. Saya pun heran kok bisa ya. Padahal aku gak tahu apa-apa, setahun. Yakin lah, tetangga aku suka gitu. Ada tetangganya lagi ribut, bapaknya ribut sama anaknya. Kau ini ya, udah besar, aku bersiapkan susah payah bapak cari uang, gak tahu diri. Datang mamanya, mungkin nih, telinganya mungkin nih. Seru nih kayaknya. Kenapa tetangga saya nih, seru nih. Datang mamanya. Sudah papa, sudah. Ini anakku, jangan dimarah-marahkan lagi. Wah, besok aku buat gosip. Tahu gak? Kemarin ya, rumah sebelah aku itu, dosamu, dosa juga hatinya. Maka banyak-banyaklah membaca istighfar. Kalau aku membaca istighfar dapat malam itu di malam Lailatul Qadar, maka istighfar antum itu seperti beristighfar selama 83 tahun.
Dengarkan baik-baik. Ada istighfar yang paling panjang, namanya Sayyidul Istighfar, bapaknya istighfar. Istighfar paling panjang itu istighfar yang paling bagus. Besok antum boleh hafalkan. Apa bunyinya Ustazah? Allahumma anta rabbi. Siapa yang hafal? Dapat hadiah yang hafal Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta, khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, a'udzu bika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Panjang pendek? Panjang. Maka dinamai Sayyidul Istighfar. Amalan berikutnya adalah bersedekah. Siapa yang bersedekah pada malam Lailatul Qadar, maka sedekah yang satu kali itu seperti bersedekah selama 83 tahun atau 1000 bulan. Luar biasa. Hadis Nabi menjelaskan afdhalus shadaqah fi Ramadan. Sebaik-baik sedekah adalah pada bulan Ramadan. Ustazah, sebelum Ramadan anak sedekah 10.000. Bagus gak? Bagus. Begitu Ramadan sedekah lagi 10.000. Maka 10.000 yang Ramadan itu pahalanya lebih besar daripada bulan-bulan yang lain. Karena semua ibadah di bulan Ramadan akan dilipat gandakan. Jadi antum besok kalau ke masjid pergi sholat isya tarawih, bawa tuh sisihkan uang jajannya. Berapa uang jajannya? 2.000, 5.000, 10.000. Masukkan di kotak infak di masjid itu. Siapa tahu malam itu adalah Lailatul Qadar. Yang terakhir adalah membaca Al-Quran, atau kalau di bulan Ramadan namanya apa? Tadarus. Siapa yang ngajinya sudah dapat 10 juz? Masya Allah. Selama Ramadan 10 juz. Masya Allah. Targetnya buka. Siapa yang sudah lebih dari 10 juz? Berapa kan? Berapa juz? Hampir hatam. Masya Allah. Naufal? 22. Rian? Sudah hatam 1 Al-Quran? Masya Allah. Hebatnya anak ustazah. Ada lagi? Adalah 16. Zio? Sudah hatam juga? Masya Allah. Satu hari jadi berapa juz sebenarnya? 1 juz. Ramadannya baru berapa hari? Ramai. Tidak salah sendiri. Siapa yang ngaji sendiri, punya target, ngaji sendiri, batasnya Quran sendiri, dilanjutkan sendiri. Nah, sudah yang kelas tadi 16 ngaji sendiri. Atau berapa ngaji sendirinya? 1 juz. Alhamdulillah, luar biasa. Ngaji sendirinya berapa? 12. Atau 10, luar biasa. Atau 10, hebat. Ini Habib 2 juz, mantap. Habib 7 juz, wah luar biasa. Pemain bola loh, ngajinya udah 7 juz. Hebat. Prestasi duniawi dan ukhrawi. Melodi berapa juz? 11, Masya Allah. Adilah 13. Siapa lagi? Yang gak angkat tangan ini jangan-jangan gak ngaji. Ngaji ustazah, tapi cuma tadarus ikut di masjid ya. Iya. Ren kan berapa Ren? Ini juara taekwondo
taekwondo, apa? Taekwondo. Berapa juz? 2 juz. Hebat. Arman. Udah ganteng. Kayak gini ngajinya berapa juz? Oh, rame-rame. Yang sendiri nggak pernah ya? 1 juz baru. Jadilah. Reza? 12. Fauzan? 6 juz. Masya Allah. Antum? Nadim 3 juz. Oh, Ustazah mau ke Rasel berapa juz? 1. Oh, ini yang dim-dim nih. Di ganteng, Bulan. Anak kesayangan Ustazah Tia nih. Berapa juz? Belum ada ngaji. Bulan, belum ada ngaji. Ada. Baru berapa lembar gitu ya? Oh, baru berapa lembar ya. Sama ngaji Iqra. 1 huruf pahalanya 10 dilipat gandakan. Bisa 100, bisa 1000, bisa 1 miliar. Ya, sama? Saya. Sama mana? Pertama. Ngaji ya, walaupun Iqra ya. Kata Rasul, dengar kata Rasul. Orang yang ngajinya terbata-bata, masih belum lancar, pahalanya lebih banyak. Pahalanya lebih banyak. Iya, benar. Tapi dia harus semangat. Orang yang terbata-bata tapi mau membaca Al-Quran, pahalanya lebih banyak. Kalau sudah lancar jangan diterbata-bata. Kalau sudah lancar, targetnya bisa lebih banyak, ya. Yuk, semuanya perhitung. Ada berapa amalan yang dapat dikerjakan pada malam Lailatul Qadar? Yang 5. Ada yang 3, ada yang 4, ada yang 6. Cek. Yang pertama adalah sholat berjamaah. Yang kedua, melaksanakan sholat tahajud qiyamul lail. Yang ketiga, iktikaf. Yang keempat, istighfar. Yang kelima, membaca doa Lailatul Qadar, ya. Kemudian yang keenam, bersedekah, bersedekah. Yang ketujuh, tadarus tilawah, membaca Al-Qur'an. Ada berapa arkan ganteng? 6. Itu tandanya dia puasa. Belum minum lagi Ustazah. Dia bilang kenapa? Berarti gurunya nggak Ustazah, nggak kawan kita. Gurunya dia akreditasi. Ada berapa Ustazah? 10. Kira-kira bisa melaksanakannya? Pengen mendapatkan malam Lailatul Qadar? Pengen. Kita berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan kita, Ustazah, antum semua, kita semua mendapatkan malam Lailatul Qadar yang pahalanya lebih baik daripada 1000 bulan. Atau berapa tahun? 83 tahun. Mudah-mudahan apa yang Ustazah sampaikan dapat bermanfaat. Amin ya rabbal